Millennial Podcast. Sudah ketemu lagi sama Raras nih ya. Dan seperti janji Raras waktu kemarin dulu ya Mas. Kayak kita udah lama banget gak ketemu ya. Oke, Raras akan datangin lagi sosok Some Ice nih. Waduh, halo Some Ice. Asik. Harus halo dong. Ya, disapa dulu Gensi-gensinya mungkin boleh. Asik. Sehat selalu ya Some Ice. Gitu lah. Selalu bahagia, sehat ya. Karena vibes positif itu penting banget ya. Jadi kita walaupun kita sakit, kita patah hati, tapi harus tetap kelihatan ceria ya. Ya, kita selalu harus membutuhkan endorfin yang positif. Oh asik, endorfin yang positif. Emang ya, kalau udah ranahnya udah pengalamannya banyak ya kan, masuk ke circle yang gede banget dengan orang-orang yang sukses tuh, kata-katanya tuh banyak banget. Menurut KPU nih ya, kan paling besar tuh dikuasain untuk pemilih nanti adalah generasi milenial dan generasi Gen Z ya kita bilangnya seperti itu. Nah, banyak juga nih teman-teman saya aja gitu ya, udah golput aja lapo gitu ya, golput aja lapo gitu. Waduh, padahal itu pesta demokrasi itu ditunggu-tunggu untuk orang-orang yang memang mengerti maksudnya pesta demokrasi itu apa. Nah, kita sharing 2024 mendatang itu kira-kira apa sih yang akan terjadi? Saya ingin menyampaikan bahwa golput ora popo atau kapopo itu bisa berbahaya. Oke. Kita melihat kepada sejarah seperti yang dikatakan Bung Karno, jangan lupakan sejarah. Tahun 2016 kan Jensi bisa ketahui itu ramai juga di Financial Times, di Economist, bahwa 2016 itu di Inggris itu kan ada referendum mengenai mereka tetap masuk ke Uni Eropa atau keluar dari Uni Eropa atau dikenal dengan Brexit. Nah, ternyata setelah hasilnya keluar, kemudian yang tidak memilih banyak yang menyesal. Karena ternyata mereka itu sebetulnya ingin tetap di Uni Eropa. Tapi karena mereka tidak menggunakan hak pilihnya, menganggap bahwa yang itu udah hampir pasti menang, yang tetap remain, ternyata yang terjadi sebaliknya. Terus kemudian di Amerika juga ketika Trump terpilih, semua mengatakan I never thought Trump would win. Ya. Penyesalan lagi. Betul. Ya. Dan sehingga kemudian inilah yang perlu kita pikirkan sebagai tanggung jawab moral. Seperti yang saya kutip dari Romo Magni Suseno, ahli etika dan sekaligus juga budayawan, bahwa di dalam pemilu apapun dan dimanapun kita tidak memilih yang terbaik, tetapi berusaha mencegah yang terburuk berkuasa. Oke. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah tadi melanjutkan kata-kata Romo Magnis tadi. Abraham Lincoln mengatakan ya bahwa semua orang itu bisa menghadapi kesengsaraan. Tetapi kalau ingin melihat karakter sesungguhnya seseorang, berilah dia kekuasaan. Karena itu benar. Pilihlah yang sudah teruji. Lihatlah yang sudah betul-betul memberikan ini. Track record sangat penting. Betul. Apalagi sekarang Gen Z ini kan mudah sekali ya Mas untuk mengakses informasi ya kan. Jadi mau searching dari handphone dimanapun gitu ya. Mungkin waktu nyaksiin podcast kita ini, terus ada yang langsung searching, masa sih kayak gitu ya. Jadi bisa dilihat, oh benar ternyata yang diomong sama Ice tuh, iya benar ya. Ternyata kita tuh punya andil besar dalam menentukan negara ini mau kemana sebetulnya gitu ya Sam ya. Apalagi Gen Z dan Gen Y itu kan sebetulnya atau milenial ya, itu salah satu pemilih terbesar. Pemilih terbesar. Makanya kalau kita sekarang ingin masa depan bangsa kita seperti apa, itu di tangan Gen Z dan milenial. Di tangan kalian teman-teman. So bijaklah, asik. Kira-kira menurut Sam Ice nih, kalau lihat Gen Z dan milenial sekarang itu sebagai pemilih terbanyak gitu ya, kira-kira yang dipikiran mereka itu apa sih? Ya. Mungkin pernah ngobrol gitu sama pernah ya. Kalau memang mereka itu yang dipikirkan ya kebutuhan sehari-hari mereka, yang masalah pulsa, seperti itu. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa yang tadi bahwa kita ini sebetulnya saat ini sampai 13 tahun ke depan itu diberkahi dengan yang dinamakan bonus demografi. Bonus demografi itu di mana usia produktif itu lebih besar daripada yang non produktif. Tetapi kalau ini tidak betul-betul
dilakukan kebijakan yang tepat, bonus yang katakanlah bonus itu akan menjadi bencana. Nah, sehingga memang sangat penting bahwa kebijakan yang dilakukan ke depan itu adalah bisa betul-betul memanfaatkan bonus demografi ini menjadi betul-betul mewujudkan kesejahteraan untuk Gen Z sendiri. Ya. Dan kalau kita lihat sekarang ini Gen Z pasti kan sangat mengikuti artificial intelligence. Nah ini harus hati-hati karena dengan artificial intelligence ini kita lihat kan pemilu di Amerika yang lagi rame adanya algoritma yang bisa merubah ini, bahkan di situ ada campur tangan negara lain. Betul. Inilah yang mungkin perlu sikap bijak dan rasional dari Gen Z itu, jangan sampai kemudian kan kalau sekarang ini dengan era media sosial ini dikenal namanya era post-truth. Post-truth itu bukan istilahnya itu bukan kebenaran yang real berdasarkan fakta, tetapi persepsi terhadap kebenaran itu yang lebih menonjol. Jadi katakanlah kalau suatu katakanlah hal yang tidak faktual atau hal yang jelek itu dikatakan itu benar. Berkali-kali dan masuk dalam pikiran kita, itu akan dianggap sebagai kebenaran. Dan memang itu tadi yang kayak Raras bilang bahwa dengan mudahnya informasi itu didapat, jadi kadang kita nggak tahu ini informasi benar yang mana gitu kan. Dan kalau misalnya kita bicara masalah politik nih ya, sedikit ringan aja tentang politik. Nah, yang Sam Ais bayangkan dalam isi pikiran Gen Z tentang politik itu apa kira-kira? Ya, kalau Gen Z itu kan sebetulnya kayaknya terus terang aja, saya tidak mudah. Karena Gen Z itu sangat yang istilahnya itu antara satu isu dengan isu lainnya itu istilahnya bergerak dengan cepat. Dan memang seperti sekarang ini kan Gen Z itu ya seperti Coldplay itu kan sangat ini gitu ya. Terus nanti ada isu lagi. Tetapi saya melihat sebetulnya yang juga penting selain yang dibutuhkan sehari-hari seperti masalah yang di bursa atau skincare, maka sekarang yang mesti saya lihat juga sangat penting itu adalah masalah hubungannya dengan kehidupan Gen Z nanti adalah mengenai perubahan iklim. Karena kita tahu bahwa sekarang ini pemanasan global itu sudah real. Sudah berasa. Bukannya berasa, tapi akan mempengaruhi bagaimana kita memperoleh makanan, bagaimana istilahnya kita akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Jadi itu adalah sebetulnya yang isu. Kemudian yang berikutnya adalah masalah masa depan. Masalah bagaimana nanti memperoleh pekerjaan. Dan definisi pekerjaan ini tentu sekarang udah beda. Kalau dulu yang disebut pekerjaan itu kalau kita setiap pagi ke kantor. Jadi pegawai negeri ya, seperti itu dianggap orang tua kita ini sangat ini. Tapi seperti contoh anak saya sendiri, anak saya sekarang udah beda kerjaannya. Anak saya itu desain grafis, bahkan diterima di Singapura kerja, tapi nggak mau kerja tetap, nggak mau, dia bilang jam 8 terikat, balik lagi nih. Sore baru ini selesai, malam baru kerja. Jadi itulah yang bukan ini. Jadi menurut saya memang ini akan berbeda yang bukan. Sehingga sebetulnya memang pekerjaan ke depan itu adalah pekerjaan yang memang banyak membutuhkan suatu kreativitas, inovasi, dan itulah sebetulnya penentu kebijakan. Termasuk sekarang misalkan kalau yang contohnya di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan masalah outsourcing diributkan. Padahal outsourcing untuk di tenaga-tenaga IT, cyber security, segala macam itu selalu yang biasa karena mereka nggak bisa terikat dengan pekerjaan yang jangka panjang, malah nggak bisa ini mereka. Tetapi mereka ada yang dikasih misalnya stock option, ini MSOP gitu kan. Tetapi ada juga pekerjaan yang kesempatan dia lihat ini monoton, dia pergi lagi ya. Ini makanya konsep outsourcing itu sangat diperlukan. Tetapi tidak berarti pekerjaan-pekerjaan seperti di industri tekstil itu di outsourcing kan. Jadi memang kita harus melihat itulah
pentingnya bagaimana kita menyiapkan kebijakan yang bisa sesuai dengan kebutuhan ke depan. Gitu. Jadi kalau saya mau tahu lebih lanjut nih, banyak Gen Z itu yang pesimis ya Mas dengan apa sih politik itu gitu kan ya. Gimana menurut Mas atau Sam Ais sendiri nih kira-kira dengan Gen Z yang sudah pesimis dengan kondisi politik Indonesia, dan juga sekaligus menurut Sam Ais sosok seperti apa sih yang sebenarnya bisa dicari atau lagi digandrungin sama Gen Z nih ya untuk di dunia politik, menurut Sam Ais gimana? Kita mesti tahu dulu bahwa sistem pemilihan kita kan sistem pemilihan terbuka, ya, dengan suara terbanyak. Nah, di sini memang popularitas itu sangat penting, ya. Nah, sehingga kemudian banyak kan yang juga mencalonkan pesawat itu, ya, itu boleh-boleh aja. Boleh, tapi ya. Tentu jangan berhenti sampai di situ. Lihatlah kemudian track recordnya, karena pekerjaan yang dilakukan di Senayan itu ada pekerjaan yang sifatnya untuk kepentingan bersama atau kebijakan publik. Pemilu dimanapun dan untuk apapun juga itu bukan memilih yang terbaik, tetapi mencegah yang terburuk untuk berkuasa. Itu yang sehingga itu adalah sebagai pedoman utama. Artinya kalau Gen Z tidak berpartisipasi, ya kalau nanti terjadi keburukan, ya berarti salah sendiri dong. Iya, betul. Iya kan? Iya, tetapi betul. kalau tidak berarti ya misalkan ya jajakin aja, bila perlu undanglah mereka, ditanya apa sih pemahaman terhadap Gen Z kedepannya, apa yang mau dilakukan. Nah, itu lebih baik dari situ, sehingga dengan demikian nanti Gen Z juga bisa menagih janjinya. Oke, bagaimana misalkan contohnya kalau kita lihat bagaimana sih sebetulnya memberikan edukasi yang mudah didapatkan aksesnya. Edukasi saya masukkan tidak harus sekolah loh, tidak harus sekolah tinggi, karena sekarang ini namanya education itu adalah living education, living knowledge. Ya, kita lihat sekarang dengan mudah waktu kita semua bisa akses. Karena itu sekarang apa yang paling penting Mbak Agency, kalau menurut saya nomor satu adalah kita siapkan, justru yang nomor satu adalah spiritualitas. Ya. Kemudian daya tahan ini ya, menghadapi tantangan emosionalnya, gimana dia berinteraksi dengan timnya, bagaimana dia bisa memahami satu sama lain. Kemudian baru sebetulnya yang disebut dengan IQ. Jadi IQ itu sekarang kalau kita belajar di sekolah, sekarang kita belajar, begitu kita keluar udah mungkin usah. Iya, betul. Karena itu dengan kita menggunakan Google, semua bisa kita cari knowledge. Tetapi bagaimana kita menghadapi tantangan, mewujudkan keinginan kita, daya tahan kita, nah itulah yang paling penting. Mau pembentukan karakter ya, pembentukan karakter yang mulai dari spiritual, emosional, dan didukung dengan edukasi yang baik gitu ya Sam ya. Itu bisa akhirnya membawa situasi seperti yang kita inginkan ya, walaupun mungkin kalau Gen Z mikir aku kan cuma satu orang dibanding dengan berapa juta penduduk Indonesia, ini nggak ada apa-apanya. Tapi kalian ini justru adalah pemberi suara terbesar gitu ya Sam ya. Iya, dan kan? Satu suara itu bandingin satu suara itu sama artinya. Apakah suatu suara itu suaranya profesor, apakah suara yang istilahnya itu pedagang kaki lima, sama nilainya, termasuk suara dari Gen Z. Gen Z, betul. Dan itu yang saya katakan, seperti pengalaman yang ada di Inggris dan Amerika, akhirnya mereka menyesal. Dan yang menyesal itu adalah kaum yang terpelajar, kaum yang terdidik, termasuk generasi milenialnya. Jadi memang ada sedikit keharusan gitu ya Sam ya. Kalau pesta demokrasi ini sebenarnya adalah milik semua ya, milik semua. Satu suara kamu nih Gen Z ya, itu bisa membawa Indonesia ke depannya seperti apa gitu ya. Iya, dan kita tahu bahwa hal yang kecil aja. Kalau kita misalkan kan di Malang ini kan banyak sekali namanya tempe ya. Iya. Kita makan ngambil ngopi gitu ya, makan tempe kemudian pakai cabai. Iya. Ya kan? Harga cabai naik, inflasi. Itu juga karena keputusan politik.
Betul. Nah itu, jadi dari hal yang sangat kecil pun Kecil. itu sebetulnya itu politik. Jadi politik adalah jangan dilihat sebagai ekses-ekses negatifnya yang ada, ya kan. Tetapi kemudian kita lihat bahwa bagaimana politik ini sebagai alat atau kebijakan untuk mensejahterakan rakyat, untuk mengatur kehidupan kita. Yang menarik adalah supaya menggunakan ini. Rasionalitas itu penting. Oke. Tadi saya mengatakan post truth tadi, ya itu sangat ringan. Ini menarik ya bagi generasi Gen Z ya. Gen Z. Apa yang terakhir ini pemilu di Filipina dan Thailand. Ini menarik. Nah itu menariknya adalah bagaimana ya. Ini saya mengatakan tadi jangan melupakan sejarah tadi. Seorang putra dari presiden yang dulu digulingkan ya, bisa terpilih. Wah. Nah, jadi Gen Z juga teman-teman semuanya ya yang melihat podcast kita pada hari ini, say no to golput gitu ya. Iya. Karena suara kamu itu menentukan Indonesia ke depan seperti apa. Dan yang perlu dibanggakan adalah generasi milenial dan Gen Z ini adalah pemilik suara terbanyak di 2024 ini. Nah, ini pestanya teman-teman nih sebenarnya ya. Supaya apa? Tadi kita belum tentu yang kita pilih itu nanti adalah orang yang terbaik, orang yang paling benar, bukan. Tapi kita meminimalisir hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi kalau misalnya kita golput gitu ya, Sam ya. Terima kasih sama Ais untuk podcast yang episode kedua ini, seru banget. Sebelum ditutup ya, nanti tolong saya juga kan, apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh Gen Z? Oh tuh, boleh. Pemilu 2024. Pemilu 2024 ya. Oke, jadi caranya teman-teman kalau untuk mau bersuara sedikit lah ya. Aku tuh pengen pulsa gratis misalnya gitu ya. Kuota gratis di seluruh Indonesia, bisa loh ya kayak gitu. Boleh, jangan lupa subscribe ya, caranya like dan komen nanti ya di video ini supaya selain informasi yang kita obrolin ini bisa nyampe ke banyak orang, jadi lebih banyak orang yang mendengar. Terima kasih sama Es, sampai ketemu lagi. Kita akan ketemu di next episode tetap sama Nawak Millennial Podcast. Thank you, terima kasih. Oke, cheers.